Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, nama saya Firman. Dan di sini saya akan menganalisis saham, membeli saham dan juga menjual saham melalui HP maupun laptop. Untuk pertama, saya akan menjelaskan dulu mengenai saham. Yang pertama ada saham fundamental. Saham fundamental di sini merupakan ada metode analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor-faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan, termasuk sisi kinerja keuangan dan bisnis perusahaan. Teknis ini menitik beratkan pada rasio finansial dan kejadian-kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kerja keuangan perusahaan. Seperti itu. Dari analisis fundamental ini ada beberapa tahap dalam analisis fundamental. Yang pertama ada analisis ekonomi, yang kedua ada analisis industri, yang ketiga ada analisis perusahaan. Untuk analisis ekonomi sendiri, yaitu di sini sudah ada analisis ekonomi merupakan salah satu analisis yang digunakan pada model teknik fundamental. Analisis ini cenderung digunakan untuk mengetahui keadaan-keadaan yang bersifat makro dari suatu keadaan ekonomi. Unsur-unsur makroekonomi yang bisa dianalisis melalui analisis ekonomi ini adalah faktor tingkat bunga, pendapatan nasional satu negara, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal yang diterapkan oleh suatu negara. Analisis ini digunakan untuk mengetahui potensi dari faktor makro yang pastinya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian dari investasi. Nah, itu mengenai analisis ekonomi. Yang kedua ada analisis industri. Analisis industri. Analisis industri di sini merupakan tahap penting yang perlu dilakukan investor, baik untuk meminimalkan risiko maupun mengidentifikasi industri yang mempunyai prospek yang menguntungkan. Analisis industri perlu diikuti analisis perusahaan agar investor dapat menentukan saham perusahaan mana saja dalam suatu kelompok industri yang mempunyai kombinasi resiko yang terbaik. Nah, itu dari analisis industri. Lalu ada analisis perusahaan. Untuk analisis perusahaan di sini, secara umum analisis ini melibatkan banyak sekali variabel data yang harus dianalisa, di mana beberapa di antara variabel tersebut yang cukup penting untuk diperhatikan yaitu pertumbuhan pendapatan, rasio laba terhadap saham yang beredar, rasio pertumbuhan EPS, rasio harga saham terhadap laba per lembar saham, rasio harga saham terhadap pertumbuhan laba perseroan, rasio harga saham terhadap penjualan, rasio harga saham terhadap nilai buku, rasio hutang perseroan, dan juga margin pendapatan bersih. Nah, itu merupakan tahapan yang ada di analisis fundamental. Lalu setelah analisis fundamental ada analisis teknikal. Untuk analisis teknikal sendiri di sini juga ada analisis teknikal di sini yaitu suatu teknik analisis yang dikenal dalam dunia keuangan yang digunakan untuk memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar yang lampau, terutama pergerakan harga dan volume. Nah, untuk analisis teknik itu seperti tadi yang sudah saya baca penjelasannya seperti itu. Nah, itu merupakan analisis tentang saham yang terdiri dari analisis fundamental, dan di dalam analisis fundamental terdapat 3 tahap analisis, yaitu analisis ekonomi, analisis industri, dan analisis perusahaan. Lalu juga ada analisis teknikal.
Oke, untuk selanjutnya yaitu di sini ada membeli saham dan menjual saham. Yang pertama melalui HP, yang kedua melalui laptop. Tapi di sini saya akan menggunakan melalui laptop terlebih dahulu, yaitu menggunakan stock. Di sini saya sudah login menggunakan akun saya. Nah, sudah saya login kan. Yang belum punya akunnya bisa buat terlebih dahulu. Nah, di sini kita kalau kita membuat apa namanya akun saham, di sini kita diberikan modal virtual yaitu sebesar 100 juta seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara kita menjual maupun membeli saham untuk di Stockbit? Untuk di Stockbit kita di sini ada start trading, lalu masuk ke virtual. Nah, setelah itu nanti tabelnya akan seperti ini. Kita langsung masuk ke order book. Nah, di sini merupakan macam-macam saham yang tersedia, banyak lah, banyak. Dan ini merupakan oke, mohon maaf tadi agak kepotong ya, ada gangguan. Tadi kita sudah masuk ke start trending yang virtual. Nah, di sini merupakan saham, nama-nama saham yang tersedia. Seperti ini misalkan ada Telkomsel. Nah, di sini ada Telkomsel. Di sini ada bagian kolom bid dan offer. Ya, bid dan offer. Maksud bid dan offer di sini, bid merupakan antrian untuk beli. Sedangkan untuk offer merupakan antrian untuk jual. Lalu apa yang dimaksud dengan lot ini? Lot ini merupakan satuan volume atau lot itu sama dengan lembar. Jadi seperti ini. Misal di bid ini merupakan antrian beli. Nah yang ini bid merupakan antrian beli. Jadi ini merupakan harganya teman-teman. Ini merupakan harga. Jadi misalkan ini harga beli saham Telkom yang yang ini maksud jadi gini, ini kan berada paling atas. Bedanya gini, kalau misalkan kita beli saham Telkom dengan harga yang paling tinggi yaitu ya ini, maka kita tidak perlu antri. Mungkin beberapa detik dulu juga kita sudah bisa membeli sahamnya. Beda lagi dengan yang di bawah ini. Kalau misalkan kita membeli saham Telkom dengan harga yang ini, maka kemungkinan kita akan ngantri lama karena dari Telkom memfokuskan orang-orang yang membeli saham dengan harga paling tinggi seperti itu. Nah, ini contoh harga paling tinggi, harga beli yang paling tinggi di saham Telkom. Lalu di sini lotnya ini merupakan jumlah peminat dari saham dengan harga sekian. Nah, begitupun juga yang ini, yang offer. Kalau yang offer ini tadi antrian jual ini kan berbeda dengan yang tadi yang antrian beli ya. Kalau antrian beli semakin mahal, semakin cepat juga untuk membelinya maksudnya. Jadi dibelinya juga cepat gitu. Kalau antrian jual semakin rendah harga sahamnya, maka akan semakin cepat pula terjual. Karena ya rata-rata orang ingin barang yang murah seperti itu. Oke, misalkan kita contoh mau beli saham yang harga tertinggi saja ya. Kita beli bentar.
Oke, jadi ini kita mau beli ya, mau beli dan menjual saham. Jadi misalkan kita contoh mau beli dulu, mau beli saham saham Telkom. Nah, di sini kita tinggal tulis saja berapa lot kita mau beli seperti itu. Misalkan kita beli dengan jumlah 2 lot saja, 2 lot. Nah, berarti ini harganya. Harganya ini trading balance ini maksudnya modal kita, modal awal kita seperti itu. Kalau coba kita belinya 5 saja, 5 lot. Nah, 5 lot. Oke, kita set order. Nah, maka ini sudah terproses teman-teman. Seperti itu. Kita lihatnya di order book. Order book. Nah, oh, kita langsung saja sama yang jualnya aja ya. Nah, kemudian kita coba langsung menjual, langsung jual saham Telkom. Oke, kita lanjut untuk cara menjual saham. Kita masuk ke virtual area, lalu kita masuk ke portofolio. Nah, kita masuk ini ke pengaturan, lalu kita sell. Nah, ini kita mau menjual berapa lot seperti itu. Kita coba jual kita jual 4 saja. Kita coba lagi. Untuk cara penjualannya seperti itu, tapi ini statusnya masih reject atau masih dalam antrian. Seperti itu. Mungkin sekian untuk penjualan saham melalui Stockbit di laptop. Kita lanjut ke penjualan saham, transaksi saham di RTI, yaitu menggunakan handphone. Oke, jadi di sini saya akan mempraktekkan cara menjual transaksi saham di aplikasi RTI menggunakan handphone. Kita masuk ke aplikasi RTI-nya. Kalau misalkan kita belum ada akun, kita bikin dulu. Ini kebetulan saya sudah ada akunnya. Kita langsung saja ke menuju transaksinya. Nah, untuk masuk ke menu transaksi, kita masuk ke trend, lalu masuk ke virtual ini. Nah, di sini tersedia di sini tersedia saham yang sudah disediakan dari IRT. Di sini ada menu buy, membeli, menu sell untuk menjual, dan di sini ada keterangan untung dan ruginya seperti itu. Ini 100 juta ini merupakan modal awal bagi kita seperti itu. Oke, kita coba saja. Kita masih sama aja ya, Telkom. Nah, ini kita mau beli berapa lot, tergantung. Kita misal contoh beli 5 lot saja, lalu kita ya langsung beli saja. Oke, sini ada keterangan action buy, kodenya Telkomsel, harganya 3.450, lotsnya 5,
Ini 5 los ini setara dengan 500 lembar. Dan untuk harganya yaitu 1.725.000. Kita beli saja. Nah, ini di sini kita login close saja. Nah, di sini sudah tertera transaksi yang sudah kita lakukan. Ini untuk pembeliannya. Coba kita untuk menjual. Kita menjual apa tadi? Saham Telkomsel ya, kita jual dengan harga murah saja supaya cepat laku ya. Kita misal di sini menjual 3. Jual 3 ataupun 4 boleh. Oke, kita sell. Nah, di sini juga ada keterangan sama seperti yang tadi. Kita sell. Nah, maka nanti akan muncul seperti ini tadi. Seperti itu. Nah, untuk melihat apakah kita rugi atau untung, kita lihat di portofolionya. Nah, seperti ini. Ini di sini ada keterangannya juga. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga ada keterangan total sale-nya segini, dan ini total bought segini, ini total beli, total kita beli segini. Seperti itu. Kalau misalkan ini masih kurang dari, tidak naik dari 100 juta, berarti ini kita masih belum belum untung lah, istilahnya seperti itu. Ya, di sini juga ada keterangannya. Ini total cashnya yang ini samanya seperti ini ya. Jadi ini sisa modal kita seperti itu. Sisa modal kita. Mungkin cukup sekian untuk materi untuk transaksi saham. Mohon maaf juga ini karena saya masih belajar, karena untuk mempelajari saham itu harus benar-benar harus benar-benar matang seperti itu. Karena kebetulan saya juga ini belajar saham baru beberapa minggu seperti itu. Jadi saya agak belum full mengerti seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.